Saya nggak tahu deh, dulu anggota-anggota MPR yang buat 2 periode itu mikir nggak sih kalau 2 periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 10 tahun kurang untuk membangun? Kurang kan? Tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Dan nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kini tengah hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Banyak kalangan politisi yang menilai bahwa penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah untuk menuntaskan problem ekonomi nasional dan ketidaktuntasan pembangunan di Indonesia. Dan amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 adalah solusi yang berulang kali ditawarkan. Hal inilah yang menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Isu inilah yang dituangkan ke dalam mosi perdebatan, yakni penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang akan dipresentasikan oleh tim 2 Universitas Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, serta para pengamat hukum sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Mataram 2 dengan saya sendiri Abdul Qadir Jailani sebagai pembicara pertama yang akan bertindak sebagai tim pro pada perdebatan kali ini. Kemudian di samping kanan saya Arda Yomi sebagai pembicara kedua dan pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai tim kontra. Kemudian di samping kiri saya Agung Darmara sebagai pembicara ketiga sekaligus penyampaian kesimpulan pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dan terimalah salam dari kami. Salam konstitusi. Lex pros visit, non des visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, problem ketidaktuntasan pembangunan di Indonesia merupakan persoalan yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan akibat dari ketidakkonsistenan manajemen perencanaan pembangunan sebagai konsekuensi dari pergantian pemimpin yang hanya dibatasi pada 2 periode saja. Bahkan, satu-satunya alasan kuat pemerintah dibalik ketidaktuntasan pembangunan adalah dengan melimpahkan ketidaktuntasan program pembangunan kepada RPJPN. Dalam hal ini, Friedrich von Hayek menyatakan ketidaktuntasan pembangunan suatu negara ibarat penyakit yang tertumpuk. Semakin lama ia dituntaskan, maka semakin dekat negara itu dengan kematian. Karena itulah, penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah usulan yang sangat tepat guna terciptanya program pembangunan yang lebih berkualitas ke depannya. Adapun, urgensi penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode diantaranya adalah: yang pertama, ketidaktuntasan program pembangunan di Indonesia yang merupakan konsekuensi dari limitasi jabatan presiden yang hanya dibatasi pada 2 periode saja. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, apabila kita merujuk pada laporan Kementerian PUPR RI yang menyatakan ada 19 proyek yang tidak dapat diselesaikan pada masa kepemimpinan SBY. Hal ini disebabkan karena tidak cukupnya waktu menjabat yang hanya dibatasi pada 10 tahun atau 2 periode saja. Dan presiden selanjutnya yakni Joko Widodo yang tidak melanjutkan pembangunannya pada periode sebelumnya sehingga membuat negara merugi sebanyak 500 triliun rupiah. Dewasa ini, laporan lanjutan dari Menteri PUPR RI pada masa jabatan Jokowi Ma'ruf dengan Kabinet Indonesia Maju masih ada sekitar 51% program pembangunan yang belum terlaksana ataupun selesai dan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jabatan Presiden Jokowi hanya dibatasi sampai 2024 saja dan tidak ada kepastian presiden selanjutnya akan meneruskan pembangunannya atau tidak. Yang kedua, percepatan penuntasan rencana pembangunan jangka menengah nasional akan lebih efektif dengan menambah masa jabatan presiden. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, serta para pengamat hukum sekalian yang berbahagia, tujuan utama dari RPJPN tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 adalah dengan mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang berkualitas. Interupsi. Silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, justru dengan memaksimalkan RPJPN akan dapat menyelesaikan problem ketidaktuntasan pembangunan. Karena itulah sangat tidak tepat
mendalilkan bahwa RPJPN sebagai urgensi untuk menambahkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, yang mulia Dewan Juri yang terhormat, fakta membuktikan bahwa RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah mengutamakan Sustainable Development Goals, di mana target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan di Indonesia. Bahkan, data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia membuktikan bahwa sebesar 43% proyek pembangunan nasional yang ada saat ini memerlukan waktu penuntasan yang tidak sebentar. Karena itulah diperlukan suatu formulasi yang baru guna menciptakan RPJMN yang lebih berkualitas, yakni dengan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Berangkat dari semua itulah, maka guna menciptakan perdebatan yang terkonseptual berdasarkan bangunan argumentasi dari tatanan filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka kami akan menghadirkan beberapa solusi atau gagasan yang aplikatif dalam perdebatan kali ini, guna menjawab semua kekhawatiran dari tim kontra. Yakni melalui solusi yang pertama, kami menggagas suatu solusi untuk mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kelima. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, apabila kita merujuk kepada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai syarat-syarat amandemen, yang menyatakan satu-satunya yang tidak dapat diamandemen adalah bentuk negara. Karenanya, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bisa diamandemen karena telah memenuhi urgensi yang ada. Yang kedua, memaksimalkan fungsi MPR dan DPR, terutama sistem pengawasannya. Menurut Robert Klitgar yang merupakan ahli kebijakan publik di Harvard University, penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena tidak adanya pengawasan yang terakuntabel dari lembaga pengawasan. Karenanya, memaksimalkan peran sistem pengawasan MPR dan DPR akan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, yang mulia Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas dan lugas mengatakan setuju dengan mosi Dewan ini mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Lex regit super rua, hukum nantia, ingkong rua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi dan hukum sekalian, izinkan saya sebagai pembicara dari pihak kontra untuk menyampaikan argumentasi kami dalam ranah berpikir filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi tim pro selalu mengagung-agungkan bahwa permasalahan ketidaktuntasan pembangunan disebabkan karena kurangnya masa jabatan presiden. Namun, penambahan masa jabatan presiden tidak menjamin suatu pembangunan terlaksana dengan baik, karena faktor penentu suksesnya program pembangunan bukanlah masa jabatan presiden, namun yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan tersebut bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan sejalan dengan pendapat Profesor Philippus M. Hajon yang mengatakan bahwa konsep negara hukum lahir dari suatu perjuangan menentang kekuasaan yang berkepanjangan, dan pembatasan kekuasaan secara yuridis perlu untuk dilakukan karena pada dasarnya politik kekuasaan cenderung bersifat korup. Konstitusi sendiri telah mengatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih untuk 2 periode saja. Tentunya pasal ini dapat diubah dengan mekanisme amandemen yang sah. Namun jika kita melihat kembali latar belakang dari lahirnya pasal ini, tidak lepas dari pertimbangan yang matang atas kondisi kedaruratan ketatanegaraan Indonesia dan maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada masa Orde Baru. Sebagaimana juga telah disampaikan oleh Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, namun kekuasaan yang absolut adalah sepenuhnya korup. Masuk ke bangunan argumentasi kami yang pertama, mengapa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kali ini adalah masa jabatan presiden yang panjang dapat menghambat adanya regenerasi kepemimpinan. Airlangga pribadi, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, berpendapat bahwa penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode berdampak buruk dalam proses regenerasi politik Indonesia, karena politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat, karena masih banyaknya politisi senior yang tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini secara nyata terjadi pada rezim Orde Baru, di mana tidak ada regenerasi kepemimpinan, akibatnya pembangunan negara cenderung stagnan dan menimbulkan banyaknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia tidak menghendaki adanya penambahan masa jabatan presiden. Interupsi. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat kondisi negara saat ini, banyak program pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik akibat adanya pandemi COVID-19. Maka, penambahan masa jabatan presiden adalah hal yang perlu dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Dr. Saiful Mujani MA, selaku peneliti dan guru besar politik UIN Jakarta melalui penelitian pada Mei 2021 menyatakan bahwa 74% masyarakat tidak menginginkan adanya penambahan masa jabatan presiden. Hal ini berarti apabila rakyat tidak berkehendak untuk melakukan penambahan masa jabatan presiden, maka hal tersebut tentu saja tidak dapat dijalankan. Sebagaimana hal tersebut akan sejalan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. John Locke pun mengungkapkan dalam teorinya kedaulatan rakyat bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Masuk ke bangunan argumentasi kami yang terakhir, pengimplementasian RPJPN yang tepat dapat menjadi solusi terbaik dibandingkan dengan menambah masa jabatan presiden. Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab kekhawatiran dari tim pro terkait masalah diskontinuitas pembangunan antara periode kepemimpinan, maka menurut kami lebih baik melakukan optimalisasi terhadap rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun rencana kerja pemerintah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Rencana kerja pemerintah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara difungsikan untuk mendisiplinkan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan kepastian ketersediaan sumber daya. Di samping itu, juga sebagai evaluasi terhadap program yang diajukan oleh presiden terpilih untuk menghindari adanya kegiatan dan program yang tumpang tindih dan menjadikan sasaran program menjadi transparan dan dapat diukur. Dengan demikian, kontinuitas pelaksanaan RPJPN akan terjaga dengan baik. Ke Kalimantan pergi tamasya, pulang bersama Raden membawa ragi. Demi kemaslahatan rakyat Indonesia, jabatan presiden tidaklah perlu ditambah lagi. Dewan Juri terhormat, setelah kita mendengarkan pemaparan argumentasi dari pihak pro maupun kontra, berdasarkan pemaparan argumen tersebut, maka kita dapat tarik kesimpulan poin-poin keberpihakan pihak pro, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa jabatan presiden lebih dari 2 periode sangat tepat dilakukan. Hal ini dikarenakan pergantian kepemimpinan presiden selama 2 periode terbilang sangat cepat, sehingga terjadinya keterlambatan pembangunan nasional Indonesia. Hal ini sejatinya terdapat urgensi mengapa pihak pro setuju terhadap penambahan masa presiden menjadi 3 periode. Hal ini dirasa cukup ideal dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pembangunan Keuangan serta Pembangunan atau BPTKP sebesar 43% pembangunan nasional pada saat ini memerlukan waktu tidak sebentar. Yang kedua, penetapan presiden 3 periode akan sangat tepat dilakukan karena akan menumbuhkan serta meningkatkan pembangunan nasional Indonesia. Namun, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita melihat dan pahami bersama adanya poin-poin ketidakberpihakan yang disampaikan oleh pihak kontra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat hanya menginginkan jabatan presiden selama 2 periode saja, yang dengan lama jabatan masing-masing selama 5 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, jabatan presiden 3 periode akan mengakibatkan berimbasnya terbukanya pandor upacara reformasi jabatan kepala daerah. Hal ini dikarenakan jabatan presiden 3 periode akan mengakibatkan berimbasnya kepengurusan menghambat kepemimpinan tak hanya terjadi di level nasional, tetapi terjadi juga di level daerah, sehingga akan mengganggu jalannya demokrasi dan legitimasi politik yang sudah ada. Yang tiga adalah jabatan presiden 3 periode akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang. Hal ini disebut didasari pada pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang cukup kelam, yang dimana sejatinya belum mengenal adanya masa jabatan presiden 2 periode. Hal tersebut yang cenderung mengarah pada kekuasaan terus-menerus sehingga menciptakan kesewenangan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga menciptakan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan. Yang keempat, menetapkan presiden 3 periode tidak ada dapat pun menghasilkan kemaslahatan apapun berarti bagi masyarakat, justru meningkatkan maraknya terjadi korupsi di pemerintahan. Terlepas terjadinya argumentasi dari pihak pro maupun kontra, maka saya sebagai pembicara ketiga sekaligus penyampaian kesimpulan pada mosi perdebatan kali ini mengajak untuk ikut bersama-sama untuk ikut serta dalam hal upaya meningkatkan program pembangunan nasional Indonesia. Maka dari itu, sebagai rakyat Indonesia yang baik, mari kita satukan visi misi kita sebagai rakyat Indonesia untuk membangun serta membuat ide gagasan terbaik guna untuk menciptakan pembangunan nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua, dan salam konstitusi.